Atau kalau kita mau pakai objek, bisa cukup kita tulis result, kemudian untuk ID-nya kita pakai tanda objek seperti ini. Untuk cut name-nya juga kita buat seperti ini. Oke. Langsung kita kembali dan kita lakukan create. Ya, secara otomatis hasilnya seperti ini. Ada dua agama yang sudah saya inputkan tadi, dan untuk membuktikan di sini kategorinya akan saya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Kode, channel yang mana selalu ngasih trik-trik menarik dan source code gratis ke teman-teman. Baiklah, pada video kali ini kita akan membuat sebuah combo atau select option yang mana nanti akan kita buat secara dinamis. Langsung saja. Jadi di sini saya membuatnya menggunakan kode Igniter 3 masih pure, baru saja saya menginstal. Sekaligus saya sudah taruh di dalamnya CRUD generator Harvia Code yang susunannya benar-benar masih pure, dan saya sisipi Harvia Code-nya di sini, di root kan. Juga untuk asetnya saya taruh di root juga. Dan selain itu saya sudah men-set beberapa properti di config, dimana di config seperti biasanya saat kita setelah menginstal kode Igniter kita men-set base URL-nya masih saya hardcode seperti ini, belum dinamis. Yang penting nanti kita akan mendemokan secara jelas bagaimana cara pembuatan select option secara dinamis. Setelah itu saya juga men-set beberapa library dan helper seperti database, session, seperti itu. Untuk helper hanya URL. Oke, dan setelah itu di database-nya saya sudah menyiapkan dua tabel. Di database combo dinamis ini saya memiliki tabel yang pertama kategori, yang mana nanti kita akan manfaatkan untuk semua select option akan kita cukup menggunakan satu tabel ini. Kemudian untuk tabel selanjutnya ada tabel user yang benar-benar sederhana, karena di sini saya hanya akan menunjukkan cara pembuatan kombonya, jadi tidak menerapkan loginannya. Oke, dan selanjutnya di sini perlu diketahui bahwa saya tadi sudah menggenerate untuk modul kategorinya. Ya, hasil generatanya seperti ini, CRUD-nya sudah jalan. Semisal untuk pendidikan S2 ini saya hapus misal. Oke, sudah jalan. Secara tampilan memang tidak saya tekankan di sini untuk mendesain secara bagus, karena sekali lagi saya akan mendemokan bagaimana cara membuat combo yang benar-benar dinamis. Langsung saja untuk tabel user ini juga akan kita generate. Oke. Bagi teman-teman yang sudah mencoba CRUD generator Harvia Code, pastinya sudah nggak asing lagi cara mengenerate. Dan bagi yang belum mencoba CRUD generator Harvia Code, yang mana sudah peternak kode custom lagi, ini lebih ringkas, lebih mendukung banyak fitur seperti user management, seperti banyaknya helper yang bisa dimanfaatkan. Teman-teman bisa menonton di playlist khusus CRUD generator Harvia Code yang ada di channel Peternak Kode ini. Baiklah, langsung saja masuk ke Harvia Code untuk kita lakukan pengeneritan. Langsung kita pilih tabelnya, kita kasih fitur export Excel dan Word, kemudian langsung kita generate. Oke, filenya sudah berhasil tercreate. Langsung saja kita masuk ke modulnya users. Ya, seperti ini hasilnya. Dan coba perhatikan untuk form create-nya.
untuk agama dan pendidikan ini, yang mana nanti kita akan manfaatkan, akan kita buat combo secara dinamis. Oke, langsung saja akan saya tunjukkan bagaimana tahap pembuatannya. Yang pertama, silakan teman-teman harus menyiapkan sebuah helper, yang mana helpernya ini untuk membuat helper, seperti yang teman sudah ketahui bahwa di folder helper ini cukup kita buat file. Di sini saya terbiasa menggunakan sf helper seperti ini .php. Jadi penamaan helper harus diakhiri dengan underscore helper, dan kita eksekusi. Kemudian sementara kita kasih buka tag php dulu ya. Kemudian jangan lupa untuk helper ini biar selalu bisa terload ketika kita menjalankan MVC-nya, jangan lupa di config autoload ya. Di helper ini kita harus menambahkan file yang akan kita jalankan tadi, sf. Tidak usah dikasih akhiran helper, nggak usah, karena secara otomatis CI3 ini sudah mengenali akhiran underscore helpernya. Oke, sesudah sf helper ini kita load dan file sf helpernya ini sudah kita bikin, saya close terlebih dahulu biar jelas. Untuk database tadi sudah saya set databasenya, username juga sudah saya set, saya close, nggak apa-apa. Untuk config dan autoload juga saya close karena tidak banyak setting di sana nanti. Dan teman-teman yang perlu diketahui, kita akan masuk ke controller usernya, yang mana nanti kita akan lakukan pembuatan combo dinamisnya. Oke, langsung saja di dalam index di sini akan saya coba mengetes pemanggilan helpernya. Misal di sini saya membuat function dengan nama get by name gitu. Oke, dan cara pemanggilannya cukup simpel seperti yang kita sering pakai. Get by name ini langsung saja kita panggil di sini dan akan saya die untuk mengetes saja. User kita panggil indexnya. Oke, di sini masih tertampil enable to load file sf helper. Coba kita cek di helpers. Oke, untuk penamaannya coba saya rename. Ya, berhasil. Jadi untuk case sensitifnya di sini harus benar-benar sesuai. Tadi penamaan filenya saya besar dan pemanggilannya kecil di helper tadi. Oke, nggak masalah. Maksud saya di config-nya tadi saya set penulisan S-nya kecil, jadi tidak bisa terpanggil filenya. Oke, jadi sudah berhasil terpanggil dari function yang sudah kita coba ini. Langsung saja untuk combo dinamisnya. Untuk function yang ini saya hapus hanya untuk mengetes saja. Dan kita akan benar-benar memanfaatkan tabel kategori tadi. Oke, langsung akan saya buat get combo seperti ini. Kemudian perhatikan tujuannya di sini get combo ini, kita akan dimanapun nanti kita akan memanggil get combo ini secara otomatis akan menghasilkan data combo yang akan kita tampilkan sesuai dengan field atau kolom for modulnya ini apa. Oke, jadi secara logika sudah paham. Langsung saja
Untuk menjalankan fitur-fitur perintah CI di helper, karena perlu kita ketahui bahwa helper ini kan nggak kita bungkus dalam sebuah kelas yang mengextend parentnya CI. Jadi kita harus membuat get instant, penulisannya seperti ini, kok ikuti saja instance ya, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah query builder. Yang pertama kita get tabelnya terlebih dahulu, tabel kategori, oke. Kemudian akan kita hasilkan result ya, jadi bentuknya objek nanti, tetapi kita akan menambahkan sebuah kondisi where di sini. Oke. Yang mana where-nya ini akan kita isikan fill for modulnya. Ya. Jadi modulnya ini akan kita kirimkan lewat parameter di sini. Jadi apabila kita akan menampilkan pendidikan, ya nanti yang tampil hanya fill cat name ini yang pendidikan saja. Oke, langsung kita parsing di sini sekalian. Langsung kita lakukan looping untuk menampilkan datanya. Akan kita susun array-nya, result seperti ini. Dan yang perlu kita perhatikan, value-nya, kita indeksnya ini akan kita isikan ID kategorinya ya. Untuk kolom ini akan menjadi sebuah value di combo box nanti. Dan kemudian untuk value-nya kita isikan dari cat name-nya tadi. Oke, cat name untuk field yang ini. Ini akan menjadi sebuah tag di combo box-nya nanti. Oke, setelah itu kita returnkan variabel res-nya ini. Oke, perlu kita coba terlebih dahulu. Kita masuk ke users, dan seperti yang kita ketahui bahwa untuk menampilkan formnya itu berada di, sebentar saya buang dulu penulisan tadi. Ya, untuk create-nya berada di function create. Kita turun, berada di bawahnya read. Secara default Harvia Code sudah menyusun seperti ini, kita ikuti saja. Di create ini ya, untuk agamanya kita akan lakukan pembuatan combo dinamisnya di sini. Kita akan lakukan pemanggilan function helpernya tadi di sini. Yang pertama kita akan memanggil form dropdown-nya. Oke, sebentar. Yang kita panggil adalah fungsi get combo ini. Oke, get combo. Jangan lupa kita harus menyertakan parameter agama sesuai dengan field for modul yang ada di database ini. Oke. Kemudian kita akan menuju ke file view-nya, user form. Kita bisa panggil filenya, cukup mudah di Sublime Text. Ctrl P, kita ketik user form, singkat-singkat nggak apa-apa. Kemudian di field di agama, ya di sini kita akan menggantikan inputan ini dengan helper bawaan CI, yaitu form
drop down seperti ini. Untuk parameter yang pertama kita isikan sesuai name-nya ini, agama, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting, yang kedua ini adalah data yang akan kita tampilkan atau optionnya di dalam HTML select option ini sebagai optionnya. Jadi optionnya apa? Optionnya adalah agama yang sudah kita set di sini, ya. Jadi perlu kita bedakan antara data agama dan agama yang tersimpan di database. Jadi di sini akan saya sebutkan sebagai data agama, dan untuk agamanya ini akan saya dapatkan dari database. Jadi agama terakhir yang dipilih dari user tersebut apa? Oke, nggak usah bingung. Yang pasti data agama ini hanya untuk mendapatkan data yang sudah kita susun di dalam helper tadi. Oke. Langsung saja di sini berarti kita isikan data agama. Oke. Kemudian parameter yang ketiga adalah default value-nya. Jadi value apa yang akan terset apabila nanti kita tampilkan pada form update, ya. Untuk form update di sini nanti secara otomatis agamanya akan terset. Jadi kita isikan agama, ya. Dan parameter yang keempat ini optional, boleh kita kosongkan, tapi untuk lengkapnya kita bisa menambahkan beberapa atribut HTML seperti kelas contohnya, dan kita bisa set kelas dari Bootstrap form control semisal seperti ini, dan oke, cukup itu saja. Dan saya save, saya kembali ke formnya, kita refresh. Oke, masih ada undefined data agama karena controller yang saya jalankan di sini adalah controller update, sementara yang sudah saya set adalah create. Oke, kita coba di create terlebih dahulu. Oke. Error ini berada di helpernya. Oke, jadi perlu saya rapikan lagi. Nanti teman-teman tinggal kupas saja, nggak masalah. Oke, untuk untuk pesan error di sini ini cukup simpel sebenarnya, karena kita men-set objek bentuk datanya, cukup kita rubah ke array saja, nggak masalah, dan kita manggilnya juga berupa array seperti ini. Yang ini juga sama, kita rubah ke bentuk array, kemudian kita cek lagi. Oke. Di sini terdapat illegal string. Oke, saya cek terlebih dahulu. Oke, baiklah. Jadi sedikit yang perlu kita perbaiki untuk pembuatan query buildernya. Saya sendiri sedikit agak kurang tepat. Jadi bisa kita sambung seperti ini. Ya. This atau di sini karena kita sudah meng-get instant, maka pakai ci db where, langsung kita bisa sambung get, bisa kita result array kan seperti ini. Atau kalau kita mau pakai objek, bisa cukup kita tulis result, kemudian untuk id-nya kita pakai tanda objek seperti ini. Untuk cat name-nya juga kita buat seperti ini. Oke. Langsung kita kembali dan kita lakukan create. Ya, secara otomatis hasilnya seperti ini. Ada dua agama yang sudah saya inputkan tadi, dan untuk membuktikan di sini kategorinya akan saya buat kategori. Di sini akan saya tambahkan satu agama lagi, Buddha, seperti ini, dan jangan lupa untuk form modulnya disamakan seperti tadi, agama. Kita create dan coba kita cek di kombonya di sini. Kita refresh.
Oh maaf, belum tersimpan agamanya. Untuk node-nya, teman-teman untuk menghilangkan required-nya ini, silakan masuk ke controllernya, ke kategori dan menuju ke function atau method yang ada di bagian bawah, yaitu rules ini. Dan untuk node-nya kita buang required-nya. Kemudian kita kembali ke form-nya dan cukup kita simpan, oke? Sudah berhasil dan kita cek di formnya untuk agamanya secara otomatis sudah tertambah Buddha. Dan teman-teman pastinya sangat mudah untuk menerapkan di pendidikan. Langsung coba kita buat di class users untuk pendidikannya. Kita persis seperti agama seperti ini, kita tambahkan data pendidikan dan kita panggil helpernya get combo, dan jangan lupa untuk parameternya ini yang membedakan data apa yang akan kita tampilkan. Pendidikan seperti ini. Setelah kita save, kita menuju ke formnya. Cukup kita kopas saja bagian ini dan kita timpakan ke inputan pendidikan. Cukup kita sesuaikan saja name-nya pendidikan, yang ini data pendidikan, kemudian default value-nya pendidikan juga. Untuk kelasnya parameter keempat ini kita samakan dan kita refresh dan hasilnya seperti ini. Ini akan menyesuaikan dari tabel kategori yang sudah kita buat. Jadi untuk kategori apapun nanti bisa kita set di sini. Misal kita akan menambahkan jenis kelamin atau hobi atau yang lainnya lagi. Misal ada persyaratan untuk penguploadan, misal KTP, SIM segala macam. Yang serba berbentuk combo seperti itu bisa kita kendalikan menggunakan combo dinamis yang kita manfaatkan sebuah tabel yang saya namai kategori di sini. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa source code yang sudah saya demokan ini nanti teman-teman bebas untuk mendownload, bebas untuk memakai, bebas diuprek dan bisa diterapkan dimanapun. Dan jangan lupa di-sharekan juga ke teman-teman baik source code-nya maupun videonya biar teman-teman yang lain juga kebagian ilmunya, oke? Yang terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.